Inilah penglihatan batin Mian menanggapi anak yang hilang di Subang. Mian bakalan jelasin kronologi dari awal. Di sini emang sosok itu tuh udah lama banget, dan Mian lihat di sini seperti ada rumah gaib atau alam gaib lain yang bersemayam di tempat itu. Nah, di situ Mian lihat ada sosok nenek yang udah meninggal. Nah, sosok gaib itu emang seperti entah itu udah menyatu dengan nenek tersebut. Mungkin saat nenek itu menghilang dan itu dia mencari penerus atau mencari manusia lain. Nah, di situ lalulah sosok gaib itu ini seperti memancing manusia dengan cara seperti ada jual beli. Nah, dia melihatkan bentuk fisik seperti yang kanon, katanya dulu ada uang di situ yang diambil ya. Nah, itu bisa jadi uang itu sebagai jual beli. Uang itu diambil, lalu ya dia meminta imbalannya. Bisa uang, bisa buah-buahan yang dimakan oleh orang lain, yang pada akhirnya ya itu, kasihan banget ini anaknya. Aduh, udah mulai mengkuning dan ya, jika seharusnya 3 hari nggak ketemu, itu anak itu susah untuk diselamatkan. Dia berada di belakang ada batu dan pohon besar di situ. Nah, itu kecil banget, nyelip di situ. Kalau emang bisa narik, minta bantuan untuk ditarik sosok anak itu, tapi kayaknya susah untuk ketolong deh kalau ketemu. Ini lumayan kuat sih, karena si nenek itu juga energinya walaupun udah nggak ada, tapi kuat banget dan bayangannya langsung hilang. Mian nggak boleh ngubek-ngubek nih tempat itu, karena tempat itu seperti ada kerajaan gitu. Sosok hitam, dibilang genderuwo, itu emang seperti genderuwo. Terus juga di sini dia bisa berubah wujud. Dan ini dia sering di atas rumah itu. Atas rumah itu banyak banget sosok-sosok yang beraktivitas. Dia diambil oleh sosok makhluk hitam, matanya merah, berbulu, besar. Ini ada kemungkinan kecil sekitar 20% anak itu kembali. Tapi Mian nggak bisa pastiin selamat atau tidaknya. Karena apa? Lebih dari 3 hari sosok itu udah mengambil sukmanya, si darahnya udah nggak lancar, dan anaknya itu udah mulai mengkuning di situ. Makanya harus cepat-cepat banyak berdoa kalau bisa di tempat itu. Kalau Muslim itu daina yasinan, terus banyak berdoa terus, dan ini prosesnya masih panjang lagi, susah banget. Karena udah menurut dia ini anak ini milik dia. Karena barangnya dia diambil oleh sosok laki-laki, Mian nggak tahu siapa. Kalau Mian lihat di sini bentuknya, aduh, jadi kayak dia tutup semua. Karena yang ditakutkan adalah, oh itu barang yang diambil terus dikembalikan, anak itu kembali. Semoga aja kembali. Mian bantu doa, semoga 2 hari setelah video ini tayang, anak itu kembali. Dari mulai stance dan energi dia mulai melemah, dan kemungkinan kalau anak ini selamat, amin, semoga selamat, dia bisa melihat alam lain, mata batinnya terbuka, terus jadi sosok yang pendiam, penakut, dan jadi nggak seperti biasanya berubah 100%. Yang kasihan itu adalah anaknya trauma psikologi. Kalau Mian lihat di situ, di rumah itu pernah ada sebuah perjanjian, entah itu penghuni sebelumnya atau sebelumnya lagi. Tapi saat udah kosong lama, perjanjian itu ada yang melanggar, dan muncullah energi yang seharusnya yang udah menghilang. Nah gitu, jadi kerajaannya muncul lagi. Jika ditarik di masa lalu, sekitar 20 tahun lalu, di situ ada sosok seperti dukun yang membuat sebuah perjanjian seperti itu sih, 20 lebih deh kayaknya. Jika ditempatin bahaya, lebih baik dibersihkan dulu, banyak berdoa aja, karena energinya kuat banget sampai sekarang. Banyak sih dia udah meminta tolong ke orang lain untuk didoakan, terus juga kalau bisa dicabut. Tapi kalau bendanya itu belum diberikan, itu susah. Dia nggak tahu, karena apa?
saat dia mengambil aja, pikirannya dia tuh dikontrol oleh sosok negatif itu. Jadi nggak tahu kalau itu tuh dari alam gaib. Tidak semua spiritual bisa. Kenapa? Si sosok ini dan anak itu udah lama. Si sosok ini udah nyaman dengan anak itu dan bahkan dia udah kayak anggap anak sendiri. Sekarang aja dia sedang tertidur, dielus-elus. Oh my god. Dilus-elus kepalanya sama sosok hitam, matanya merah berbulu besar. Mian gak mau bilang gak akan kembali, semoga kembali harus. Setelah video ini tayang 2 hari harus kembali. Jangan sampai, semoga selamat. Amin. Banyak. Bahkan di pantai-pantai sekarang banyak yang terbawa arus ombak hanya karena apa? Alam benci. Kenapa? Dirusak. Bayarannya adalah nyawa. Kalau sosok anak kecil ini mungkin entah itu dijadikan sebagai keluarganya atau sebagai pengikutnya yang paling parah. Rata-rata saat orang hilang di tempat wisata seperti pantai atau apa diambil oleh sosok lain itu menjadi bawahan gitu. Banyak banget disuruh-suruh untuk jadi budak sosok jin iblis, tapi kalau untuk anak ini dia itu dianggap tuh sebagai anaknya sosok jin ini yang hitam, yaitu ada tetesan darah yang mengalir di dalam tubuhnya, mempunyai energi yang luar biasa. Ada kemungkinan ya, karena si sosok hitam mata merah ini dia sangat mau anak ini gitu. Yang seharusnya sosok ini tuh ngambil orang yang bawa barang itu. Mungkin beberapa waktu nanti bakal bercerita, tapi di sini traumatiknya sangat luar biasa kalau dia harus selamat, harus selamat. Gambaran Ian tuh buruk. Dia meninggal ditemukan di semak-semak gitu di dalam hutan. Tapi jangan sampai, semoga selamat, harus selamat. Tepat. Mian lihat di sini ada batuan. Untuk pihak keluarga terus banyak berdoa, jangan sampai terpengaruh energi negatif juga karena emosi itu. Terus juga coba kita pasrahkan kepada Tuhan apa yang terjadi dan kita berikan kesimpulan itu adalah atas izin Tuhan. Dan untuk kedua orang tuanya coba pakai hati, jangan pakai emosi, jangan banyak pikiran negatif, pakai hati dan kekuatan cinta bisa mengalahkan energi negatif itu.